Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan harga jual produk untuk online shop. Jadi untuk item-itemnya gitu, untuk khusus online shop. Hayo, di sini siapa yang masih bingung menentukan harga jual produk? Kalian wajib banget nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Di sini contoh produknya itu produk hijab. Perencanaannya itu menjual 10 hijab Paris. Nah, kalian bisa membuat form kayak gini. Nanti untuk filenya akan aku taruh di link description box. Oh iya, kemudian nih untuk biaya barang jadi ini tuh adalah biaya barang jadi akhir. Kalian perlu membuat tabel seperti ini. Untuk tabelnya akan aku bahas di lain video lain. Di sini itu terdiri dari biaya barang jadi akhir yang terdiri dari harga Paris awal, kemudian ada biaya ongkir, biaya admin, diskon tunai, pokoknya biaya barang jadi akhir yang setiap kamu jual kembali ke customer kamu. Di sini ada ketemu untuk biaya barang jadi untuk hijab Paris sendiri ada 106.000, atau kalian juga bisa langsung pakai rumus seperti ini sama dengan langsung klik aja di biaya barang jadi akhirnya. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja yang aku ambil tuh pakai persenan, yaitu 30%. Tapi di sini kalian juga bisa menggunakan langsung bentuk tunai alias sudah dalam bentuk angka. Misalnya kalian mau mengambil untuk biaya tenaga kerjanya itu berapa, misalnya katakanlah per hijab itu kalian ingin menggaji diri kalian sendiri itu 5.000 atau berapa. Di sini aku ambil dalam bentuk persenan, yaitu 30%, yang artinya setiap kali aku menjual satu hijab aku mendapat bayaran Rp3.180.000. Kemudian nih setelah biaya tenaga kerja, dan ini opsional, kalian bisa menggunakan persenan atau juga bisa menggunakan rupiah. Kemudian kita masuk ke biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong sendiri itu apa? Jadi bahan penolong atau biaya bahan penolong adalah biaya pelengkap dari biaya barang jadi untuk menunjang penjualan. Biasanya itu sifatnya melekat dengan barang apa sih yang kita jual. Katakanlah kita itu jualan hijab, maka bahan penolongnya seperti plastik, kardus packaging, kertas packaging, dan sebagainya. Atau kita jualan minuman, otomatis bahan penolongnya itu ada cup. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari bahan penolong. Nah, untuk kasus ini, katakanlah biaya bahan atau bahan penolongnya itu ada kardus packaging. Kardus packaging katakanlah di sini untuk 10 hijab itu biayanya 10.000. Kemudian nih yang kedua ada kertas packaging. Kertas packaging katakanlah di sini ada 9.000 untuk 10 hijab. 10 penjualan hijab. Kemudian ada pita. Itu untuk pokoknya, dan ini tuh disesuaikan dengan jenis all shop kalian, atau mungkin kalian punya hijab, produk kalian juga hijab, itu terserah. Pokoknya sesuaikan dengan yang punya kalian. Nah, di sini itu ditambahkan aja. Di sana aku pakai rumusan. Kemudian kita masuk ke biaya operasional lainnya. Di sini ada biaya iklan dan biaya admin. Nah, iklan di sini tuh penting sekali ketika kalian itu baru memulai online shop itu untuk memperkenalkan produk kalian. Di sini untuk biaya iklannya, katakanlah untuk menjual 10 hijab aku membutuhkan iklan sebesar 50.000. Kemudian ada biaya admin untuk 10 hijab, katakanlah mungkin aku berjualan di marketplace, itu ada 35.000 untuk 10 hijab. Nah, tapi nih sebelum kita masuk ke selanjutnya itu kita harus tahu dulu biaya operasional itu apa. Jadi biaya operasional lainnya merupakan biaya yang tidak melekat dari barang yang kita jual. Jadi tidak melekat banget dengan dan tidak berhubungan dengan barang yang kita jual. Seperti yang tadi itu kan bahan penolong itu kan hampir saling melengkapi, tapi kalau operasional tuh tidak. Jadi contohnya tuh seperti biaya iklan, endorse, admin, atau mungkin ada return ganti rugi ketika pengembalian produk dan sebagainya, itu merupakan, atau mungkin ada biaya kuota, biaya internet dan sebagainya, itu merupakan contoh dari biaya operasional yang ada di all shop kalian. Nah, setelah kalian bisa mengisi biaya bahan penolong, bahan operasional lainnya, kemudian kalian tambahkan saja mulai dari biaya barang jadi, biaya tenaga kerja, biaya bahan penolong, dan biaya operasional. Ini maka ketemu harga pokok penjualan itu sebesar 247.800 untuk 10 hijab. Nah, kemudian kalian juga harus tentukan nih keuntungan margin atau keuntungan yang kalian mau tuh berapa. Karena ini tuh
masuknya adalah perusahaan dagang, usaha dagang yang kalian itu produknya nggak bikin sendiri, itu biasanya untuk keuntungannya itu mulai dari 25% ke atas. Di sini aku ingin mengambil margin keuntungannya itu, tapi ini disesuaikan juga dengan target pasar kalian, kemudian pemasaran kalian itu cocoknya itu ring-ring harga berapa. Di sini aku mengambil margin keuntungannya itu 30% aja. Nah, didapat keuntungannya itu 74.340 untuk 10 hijab. Di sini ada total omsetnya itu ada 322.140 dibagi kuantiti hijabnya itu 10. Jadi harga jual per hijabnya itu sebesar 32.214 rupiah. Ini adalah harga jual per hijab. Tetapi ketika kalian menuliskan harga baik di marketplace atau mungkin platform lainnya, kalian usahakan menulis harga dengan angka yang menarik. Contohnya bisa berakhiran angka 9, kemudian angka 999 dan sebagainya. Itu merupakan salah satu trik untuk menulis harga. Apabila ini 32.214 itu bisa ditulis 32.999 seperti itu agar lebih menarik. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai cara menentukan harga jual khususnya untuk produk hijab. Ini juga bisa kalian terapkan pada hijab lain seperti mungkin ada pashmina, charity dan sebagainya. Nah, kemudian untuk di next video kita bakalan membahas mengenai cara menentukan harga produk untuk makanan minuman, atau juga kita bakalan membahas mengenai cara membuat kartu persediaan, cara membuat kartu barang jadi akhir, dan banyak banget pembahasan kita mengenai financial online shop. Jadi apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian mau request bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih.